Jadi khusus untuk kalian yang pengen beli S21 Ultra, aku akan mengulas kelebihan dan kekurangan HP ini. Semoga bisa membantu ya guys ya. Buat kalian yang pengen punya S21 Ultra, haruskah kalian upgrade ke S22 Ultra? Dan kalau kalian mikirin budget, apakah kalian harus beli S21 Ultra ini atau nambah dikit? Cuman 8 jutaan untuk beli S22 Ultra? Baru tahu 8 jutaan itu dikit. Oke, saya langsung to the point. Hal pertama yang gak aku suka dari HP ini adalah desain tampilan layar HP ini. Lengkungan layar HP ini yang tipis banget dan sekilas nggak sadar HP ini adalah HP flagship ala Samsung. Sebagai pengguna Samsung S sejak S7, layar melengkung adalah identitas tegas flagship ala Samsung. Banyak pengguna atau fans Samsung yang menyayangkan hal ini. Oleh karena itu, tidak heran Samsung kembali memunculkan layar melengkung yang premiumnya di seri S22 Ultra. Dan pada akhirnya tetap aja itu hanya masalah selera dan tidak ada yang salah dengan itu. Begitu juga dengan desain tampilan belakang dan desain kamera kedua HP ini. Ada yang suka dikasih frame dan ada orang yang suka polosan aja kayak S22 Ultra ini. Namun untuk kenyamanan menggenggam S21 Ultra lebih baik dari S22 Ultra karena S21 Ultra memiliki lengkungan di sudut HP-nya, sedangkan S22 Ultra didesain mengkotak seperti seri Note atau memang seri Note sini. Dan untuk sistem keamanan tidak ada upgrade yang signifikan menurutku. Meskipun S22 upgrade ke Victus Plus yang katanya 12,5% lebih kuat, ya tetap aja kita pakai casing juga. Kesimpulannya, kalau kalian rindu desain bentuk HP ala seri Note, kalian mending pilih S22 Ultra. Namun kalau kalian gak suka HP Samsung yang bentuk terlalu ngotak dan juga layar HP-nya yang terlalu melengkung, yang dimana kadang slide HP itu sampai ke tepian itu kadang susah, nah pilihlah S21 Ultra. Untuk teknologi layar upgrade dari S21 Ultra ke S22 Ultra memang sekilas nggak terlalu signifikan. Peningkatan hanya dari range refresh rate untuk penghematan baterai dan tingkat kecerahan. Tapi kenyataannya pada saat saya memakai HP ini di luar ruangan, HP ini dengan kecerahan yang lebih tinggi ini sangat membantu. Jadi untuk kalian yang sering beraktivitas outdoor, S22 Ultra lebih bisa diandalkan. Meskipun S21 Ultra pun udah cukup terang sih, 1500 nits. Untuk fitur dan keamanan sendiri, aku nggak melihat perubahan fingerprint S21 Ultra dan S22 Ultra karena masih sama-sama menggunakan 3D Sonic Sensor Gear 2 dari Qualcomm. Dan untuk kualitas speaker kedua HP ini S22 Ultra sedikit lebih bagus, namun aku lebih memilih S21 Ultra karena Samsung 22 Ultra ini menempatkan lubang speaker tepat tertutup tangan saat aku bermain game. What a mess. Kemudian kekurangan S21 Ultra ini adalah HP ini terpisah dari S Pen atau HP ini tidak punya S Pen sendiri. Alhasil buat kamu yang kalau kerja butuh S Pen, siap-siaplah ukuran HP ini akan semakin gede dan nambah biaya banyak jutaan. Sebenarnya kalau berbicara setahun lalu S21 Ultra dengan S Pen di luar adalah sebuah kelebihan karena pada saat meluncur S21 Ultra adalah seri S pertama yang sudah support S Pen. Namun karena S22 Ultra muncul dengan paket S Pen sendiri di dalamnya, S21 Ultra malah kebalik menjadi sebuah kekurangan atau kecacatan. Penyebab S21 Ultra saat itu support S Pen adalah karena Note 20 Ultra adalah seri terakhir Samsung tahun 2020. Otomatis 2021 Samsung tidak lagi punya seri HP yang memiliki S Pen di dalam HP. Maka hadirlah si S21 Ultra ini sebagai penambal sementara polemik fans Samsung yang butuh HP dengan S Pen 2021. Nah, hasil video dan foto kamera S21 Ultra sebenarnya sangat bagus. Namun disandingkan dengan S22 Ultra, hasil foto S22 Ultra akan sedikit lebih bagus dan lebih baik. Mulai dari dynamic range dan detail yang sedikit lebih baik dari S21 Ultra. Kemudian ada perbedaan pemrosesan tone warna kulit di S21 dan S22 Ultra. Aku nggak bisa milih bagusan yang mana karena itu selera masing-masing. Yang pasti cewek suka kamera yang bikin putih mukanya. Oke? Perbedaan yang cukup signifikan adalah di kejernihan dan hasil foto dan video mode potret. Bisa kalian lihat memang hasil potret S21 Ultra bagus, namun S22 Ultra ini menakjubkan, mesmerizing. Menurutku pribadi, peningkatan kualitas kamera S21 ke S22 adalah kisaran 10-14%.
Performa S21 Ultra masih sangat mumpuni, tidak ada kendala berarti saat pemakaian HP ini, termasuk dalam bermain game grafis tinggi dan bermultitasking ria. Namun untuk dalam pemakaian bermain game jangka panjang, suhu S22 Ultra cenderung lebih terjaga dan lebih stabil di angka 40-43 Celcius dibanding S21 Ultra. Hal ini disebabkan karena teknologi chipset S22 Ultra yang terbaru yaitu S8 Gen 1. Karena efisiensi dan performa chipset ini, alhasil S22 Ultra makan daya baterai lebih sedikit dari S21 Ultra. Intinya ya benar, performa S22 Ultra lebih smooth dari S21 Ultra, namun S21 Ultra masih sangat worth it dan powerful performa chipsetnya. Dan meskipun S22 Ultra memiliki varian RAM lebih kecil yaitu 8 dan 12, sedangkan S21 12 dan 16 GB, aku tidak menemukan perbedaan dan peningkatan performa yang signifikan meskipun ada mode dan fitur RAM virtual gitu. Tapi untuk kenyamanan jari, anti pegal dalam bermain game jangka panjang, S21 Ultra lebih nyaman karena tidak memiliki sudut yang mengotak tegas seperti S22 Ultra. Oke, kesimpulannya S21 Ultra masih sangat layak, jadi tidak ada alasan khusus buatku untuk upgrade ke S22 Ultra. Kecuali kalian memang suka desain persis ala Note dan kalian memiliki budget lebih atau kalian suka aja gitu S22. Buat kalian yang kerja butuh S Pen bisa skip S21 Ultra ini karena selain bikin body makin gede, kalian akan nambah biaya jutaan rupiah. Ya meskipun upgrade S22 Ultra itu malah nambah 8 jutaan. Wow. Buat kalian yang nyari HP flagship Samsung yang powerful dengan potongan hampir setengah harga flagship, S21 Ultra layak dipertimbangkan karena di pasaran dibanderol dengan harga 10 jutaan. Link pembelian sudah kuletakkan di link description dan aku nggak ngendorse ya guys. Ya jadi terserah kalian semua. Oke? Nah, oleh karena itu buat kalian yang memiliki S21 Ultra, jangan langsung cepat-cepat mengganti ke S22 Ultra. Ataupun buat kalian yang ingin mau beli HP flagship Samsung, jangan langsung buru-buru melihat S22 Ultra tanpa melirik S21 Ultra. Sementara harganya sudah jauh berbeda, namun jika dilihat lebih jauh speknya, bukan speknya sih sebenarnya, penggunaan sehari-harinya sebenarnya nggak jauh berbeda juga. Oke guys, itu aja di video kali ini. Jika kalian memiliki kritik, saran, ataupun yang ingin kalian tanyakan, ataupun ingin request video apa, silahkan ketikkan di kolom komentar. Tolong banget ya. Dan jika kalian tertarik untuk membeli produk ini, aku sudah meletakkan link pembelian di link description. Dan jangan khawatir, aku bukan endorsement, jadi aku bisa jamin link ini terpercaya meskipun tidak 100%. Ya mungkin 98 mungkin. Oke.